Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan video ini, saya bersama rekan sekelompok saya akan menjelaskan tentang pembagian hadis berdasar kualitas rawi dengan beranggotakan kelompok yaitu 1 Zainal Talib dengan NIM 2303607. Selanjutnya, saya Rahmadan Oktriando Putra Sade dengan NIM 2303608. Dilanjutkan dengan Indah Rahayu dengan NIM 2303609. Selanjutnya yaitu Octavia Whitney dengan NIM 2303610. Yang terakhir adalah Ana Yasmin dengan NIM 2303611. Jadi, terdapat beberapa poin pembahasan yang akan kami jelaskan dalam video yang akan berlangsung ini. Pertama, definisi pembagian hadis berdasar kualitas rawi. Yang kedua, kriteria kaidah kesahihan hadis. Yang ketiga, macam-macam hadis berdasar kualitas rawinya. Definisi pembagian hadis berdasar kualitas rawi. Pembagian hadis berdasar kualitas rawi dalam artian kesahihan suatu hadis yang ditinjau dari kualitas perawinya. Rawi ialah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seorang gurunya. Bentuk perbuatannya disebut riwayah dan menyampaikan hadis tersebut dinamakan meriwayatkan hadis. Dari definisi tersebut, kata riwayah adalah kegiatan penerimaan atau penyampaian hadis. Orang yang telah menerima hadis dari seorang periwayat, tetapi dia tidak menyampaikan hadis itu kepada orang lain, maka dia tidak dapat disebut sebagai orang yang telah melakukan periwayatan hadis. Demikian pula halnya dengan orang yang menyampaikan hadis yang diterimanya kepada orang lain, tetapi ketika ia menyampaikan hadis itu, ia tidak menyebutkan rangkaian para perawinya, maka orang tersebut juga tidak dapat dinyatakan sebagai orang yang telah melakukan periwayatan hadis. Suatu hadis dikatakan sahih tidaknya, salah satunya dapat dilihat dari segi kualitas sanad dan matannya. Kemudian selanjutnya, kriteria kaidah kesahihan hadis berdasarkan kualitas rawinya. Yang pertama, sanadnya bersambung. Pengertian sanad bersambung adalah tiap-tiap rawi dalam sanad hadis menerima riwayat dari rawi terdekat sebelumnya dan keadaan itu berlangsung sampai akhir sanad. Yang kedua, seluruh rawi dalam sanad tersebut adil. Pengertian rawi yang adil adalah yaitu rawi yang menegakkan agama Islam serta dihiasi akhlak yang baik, selamat dari kefasikan dan selamat dari unsur perusak muru'ah atau kewibawaan. Selanjutnya, macam-macam hadis berdasarkan kualitasnya. Para ulama telah membagi beberapa hadis berdasarkan kualitasnya, yaitu yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif. Yang pertama ada hadis sahih, ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Di dalam sanad dan matannya tidak ada syadz dan ilat. Mahmud Tahan dalam Taisir Mustalahil Hadis menjelaskan hadis sahih adalah setiap hadis bersambung diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit dari awal sampai akhir sanad, tidak terdapat di dalamnya syadz dan ilah. Kemudian yang kedua ada hadis hasan, yaitu hadis yang hampir sama dengan hadis sahih, yaitu hadis yang rangkaian sanadnya bersambung diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit. Tidak terdapat syadz dan ilat. Perbedaan dari kedua jenis hadis ini adalah berkualitas hafalan perawi. Hadis hasan tidak sekuat hadis sahih. Ulama hadis sebenarnya berbeda-beda dalam mendefinisikan hadis hasan. Menurut Mahmud Tahan, definisi yang mendekati kebenaran adalah definisi yang dibuat Ibnu Hajar. Menurut beliau, hadis hasan ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi adil, namun kualitas hafalannya tidak seperti hadis sahih, tidak terdapat syadz dan ilah. Kemudian ada hadis dhaif. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Dalam Mazmumah Baikuni disebutkan hadis hasan adalah setiap hadis yang berkualitasnya lebih rendah, dan hadis hasan adalah dhaif, dan hadis dhaif memiliki banyak ragam. Jadi, kesimpulan yang dapat
kami simpulkan adalah pembagian hadis berdasarkan kualitas rawi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesahihan suatu hadis. Tinggi rendahnya sifat adil dan dabit para perawi menyebabkan kualitas lemahnya martabat suatu hadis karena perbedaan lafaz yang dipakai dalam penyampaian hadis menyebabkan perbedaan nilai atau kualitas dari suatu hadis. Sehubungan dengan itu, pembelajaran pembagian hadis berdasarkan kualitas rawi sangat penting dalam upaya menentukan kualitas suatu hadis. Hadis of the day, hadis tentang ikhlas dan sabar. Inna izamal jazai ma izamil bala'i wa inna allaha iza ahabba qawma batalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.